Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah? Selamat pagi, selamat siang. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar semester 5 pada mata kuliah Populasi Syariah ini, yang sampai hari ini kita masih melakukan dengan daring menggunakan aplikasi Google Classroom. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan Allah memberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya pada mata kuliah Koperasi Syariah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semuanya, kali ini kita menginjak pada pertemuan kelima. Nah, di RPS itu kita di akad musyarakah ya. Pada prinsip-prinsip koperasi syariah yang telah dijelaskan pada pertemuan ketiga ya, itu ada 5 prinsip ya. Prinsip titipan, prinsip kerjasama usaha, prinsip jual beli, prinsip jasa, dan prinsip kebajikan, atau nanti ada pinjaman, qad dan qadu hasan ya. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip wadiah itu sudah dijelaskan di pertemuan keempat kemarin, di mana prinsip titipan itu wadiah terdiri dari 2, wadiah yad amanah dan wadiah yad adomana. Saya kira Anda semua sudah paham dengan penerangan atau akad dari titipan atau wadiah ya. Dan hari ini kita pada prinsip yang kedua, yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama itu sebetulnya terdiri dari banyak akad ya. Ada musyarakah yang salah satunya akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ada kerjasama mudarobah ya. Ada kerjasama mukobaroh, ada musakoh, ada satu lagi apa di bidang pertanian ya. Tetapi yang akan dijelaskan atau yang termasuk dalam pokok bahasan di RPS itu hanya 2 di prinsip kerjasama itu ya. Yang pertama musyarakah dan mudarobah. Nah, baik, kita mulai saja di prinsip kerjasama usaha itu ya. Di koperasi syariah itu ada prinsip kerjasama usaha, di bank syariah juga sama, ada akad musyarakah, dan nanti ada mudarobah, dan banyak hal juga ya akad kerjasama usaha itu ya. Kalau di bank di Malaysia itu kerjasama usaha itu hampir puluhan, hampir menginjak ratusan ya akad-akad kerjasama usaha itu yang dikembangkan dalam aplikasinya atau dipraktisinya di Indonesia. Familiar atau banyak dikembangkan itu musyarakah dan mudarobah. Jadi yang nanti akan jadi pokok bahasan di RPS itu adalah yang di dunia usaha, dunia industri nanti oleh pengguna banyak digunakan, sehingga manakala ada mahasiswa yang nanti menjadi alumni dan terserap di beberapa lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, BPR syariah, insurans syariah,
kemudian juga reksadana syariah, itu sudah tidak terlalu awam dengan akad-akad dan prinsip-prinsip yang ada di syariah. Salah satunya akad musyarakah, ya. Gitu. Baik, apa itu musyarakah? Akad kerjasama musyarakah, ya. Sesuai prinsipnya, ya, sini sesuai prinsipnya bahwa musyarakah itu dari prinsip kerjasama usaha, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah kerjasama usaha antara kedua belah pihak, atau sebetulnya bisa juga lebih, ya, tidak hanya dua pihak. Misalkan saya dengan Anda, ya, atau saya dengan Kang Asep misalkan, ya, itu berdua kan, ya, kerjasama usaha. Bisa juga lebih, bisa saya, Asep, kemudian Agus, kemudian Denny, misalkan yang lainnya, itu banyak pihak, ya, gitu. Itu silahkan. Jadi substansi yang pertama dalam musyarakah itu adalah kerjasama usaha dua pihak. Jadi harus ada kerjasama usahanya, ya, menurut saya. Di definisi di sini tidak tercatat, ya. Tapi yang dimaksud, saya khawatir kalau kerjasama orang nikah dua pihak, ada pengantin pria, pengantin wanita, itu juga kerjasama, ya, tapi tidak disebut dengan akad musyarakah, ya, akad pernikahan, ya, gitu. Karena akad musyarakah itu lebih di bidang ekonomi, ya, ekonomi bisnis, ya, muamalah. Jadi syariah muamalah, gitu, ya. Ini perlu dijelaskan, dan di sini memang tidak tertulis. Jadi akad kerjasama usaha dua pihak. Jadi tadi Asep dengan Denny nih bisnis, gitu, ya, punya bisnis. Nah, ini udah dua pihak tuh, dan udah kerjasama usaha. Kemudian ada selanjutnya di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Nah, jadi Asep dan Denny itu masing-masing menginvestasikan dananya, punya kontribusi dana, gitu. Atau dalam bisnis disebut expertise atau investasi, atau sohibul mal, ya, orang yang berinvestasi, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama-sama. Jadi kalau untung nanti sama-sama untungnya, kalau rugi juga berbagi kerugian. Nah, itu kerjasama. Prinsip kerjasama seperti ini dalam bisnis itu insya Allah sudah sesuai syariah, itu, ya. Jadi tadi Asep dan Denny nih, misalkan sebenarnya yang inisiatif pertamanya misalkan Asep atau Den, gimana ya kalau kita sambil kuliah ini kita biar punya pendapatan, keun lah ai gede mah dak meureunnan eta mah jajauheun, sugan ayeuna mah boga atuh usaha-usaha aya keur ongkos misalkan Asep menginisiasi lah, itu bahasa gambaran umum lah, itu umum gambaran. Intinya Asep itu punya inisiasi untuk membuka sebuah usaha, misalkan martabak atau angkringan. Angkringan sekali di tren angkringan, ya. Misalkan ternyata Denny itu juga kan Asep itu memperlihatkan, kata Denny, gimana nih studi kelayakannya, Bung, sieun rugi kumaha ya carana, kumaha didinya emang bisa mengelolanya. Nah, itu berbagai tahap memang dilakukan. Nah, setelah berbagai tahap itu, misalkan ceritanya Denny memahami dan memang paham, kemudian percaya tentang pengelolaan operasional, kemudian pengaturan keuangan, bagaimana konsep pemasarannya si Asep ini, Denny itu percaya, sehingga Denny bercerita memang berapa kebutuhannya, gitu kan. Gini Sep atau Den, kata Asep, bahwa kebutuhan angkringan itu sebetulnya hampir 17 jutaan misalnya, ya. Saya sudah punya modal nih 7 juta, kurang lagi 10 juta. Kalau misalkan Denny investasi 10 juta, patungan tuh kan kerjasama usaha itu, ya,
Jadi Asep 7 juta, Denny 10 juta. Pengelolaannya nanti bersama-sama Asep dan Denny. Atau ada juga disebut mitra pasif, Denny-nya tidak mengelola tapi hanya investasi aja 10 juta, itu boleh ya. Jadi di depan itu ada jenis-jenis musyarakah ya, nanti di akuntansi syariahnya juga sama, ada akuntansi mitra pasif, mitra aktif. Nah, mitra pasif itu kayak tadi Denny itu hanya kontribusi dana saja, dia tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan usahanya. Mungkin Denny sibuk, mungkin juga yang lain hal sebagainya lah gitu. Tapi di sini disebut musyarakah karena sudah bercampur dana salah satunya. Nanti berbeda dengan mudharabah ya. Mudharabah juga sama-sama kerjasama usaha antara Denny dengan Asep. Tapi kalau di mudharabah, Asep itu belum punya sepeser pun untuk berinvestasi. Jadi modal yang 17 juta itu Asep belum punya 1 rupiah pun. Cuma Asep punya inisiasi, dulu mungkin pernah punya pengalaman. Nah sekarang ingin ada lagi, ingin dibuat lagi usaha itu, dan dia merasa yakin dengan kemampuan kemudian pengalamannya, dan ngobrol ke Denny investasi 17 juta, jadi itu seluruh proyek dibiayai oleh satu pihak yakni Denny, itu kerjasama usaha tapi tidak kategori musyarakah. Kenapa? Karena kalau musyarakah, kedua belah pihak itu sudah sama-sama berkontribusi investasinya, expertise-nya ya, ada dana. Terlepas tadi Asep cuma 7, Denny cuma 10, di situ sudah bercampur investasi dan itu kategorinya musyarakah bukan mudharabah. Begitu ya. Bagaimana kalau Asep baru punya 500.000, jauh pisan Kak. Modal 17 juta teh, tetap Asep 16 juta, Denny 16 juta 500, Asep 500.000. Walaupun 500.000 atau katakanlah hanya 100.000 dari Asep, tetap saja di situ sudah bercampur investasi dana ya, sehingga di situ tetap kategorinya tidak mudharabah tapi tetap musyarakah ya gitu. Nah ini musyarakah. Jadi paham ya, musyarakah itu kerjasama dua pihak. Tadi ilustrasi Bapak adalah Asep dengan Denny. Tidak dua pihak, lebih beberapa pihak boleh. Ada Asep, ada Denny, ada Sinta, ada Monica, ada Kang Ateng, ada Bu Rita, atau ada yang lainnya, silahkan itu. Kakaknya, tetehnya, ibunya ikut investasi di usaha anaknya yang bungsu, silahkan itu ya, kategorinya kerjasama usaha gitu ya. Oke, di situ sudah paham ya, kedua belah pihak ya, kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, di mana masing-masing pihak di sini sama-sama kontribusi. Tadi yang Bapak ilustrasikan Asep dan Denny ya, gitu. Dan memiliki kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama. Nah, jika tadi Denny 10 juta, Asep 7 juta, nanti keuntungannya bagaimana? Nah, nanti proporsional. Modal Asep 7/17. Misalkan pendapatan bulan depan Asep dan Denny mengelola usahanya. Nah, ini Denny dan Asep mengelola dua-duanya. Pas ada penjualan, kemudian bayar pegawai, bayar listrik, bayar sewa tempat, penyusutan roda, dan lain sebagainya saja. Ada laba tahun berjalan di bulan itu, atau laba ya di bulan itu, misalkan 1 juta, pendapatannya mah lebih dari 1 juta, cuma hasil pengurangan biaya-biaya ternyata selisih 7 juta, bahkan mungkin udah dipajak atau dibayar zakat untuk bulan itu, misalkan tersisa 1 juta. Baik. Bagaimana cara membagi hasil bulan itu pada saat keuntungannya 1 juta?
proporsional berdasarkan investasi yang ditanamkan. Karena kalau pekerjaan kan dua-dua belah pihak sama-sama mengerjakan, terlepas bagaimana nuker temannya dianggap sama saja ya. Berarti 7 juta untuk Asep nih, bagi hasil untuk Asep 7/17 dikali 1 juta. Nah itu berapa ya? 7 dikali, berarti 7 juta dibagi 17. Nah itu untuk Asep. Untuk Denny 10/17 dikali 1 juta. Itu ya. Kalau bulan depan rame nih, ternyata sisa bayar pegawai, sisa bayar listrik, sisa bayar semuanya ya, biaya operasional dan non operasional. Non operasional itu suka ada apa ya, yang minta sumbangan, kan itu tidak berhubungan langsung dengan biaya operasional kita ya, itu non operasional. Pokoknya pendapatan bulan depan ramai, dikurangi biaya, untung bersihnya itu 2.700.000. Berapa bagi hasil di bulan kedua itu? 7/10 untuk Asep dikali 2.700.000, dan untuk Denny 10/17 dikali 2.700.000. Kata Denny dan Asep, alhamdulillah ya bulan ini mah kita kebagiannya pada gede, alhamdulillah penjualannya. Nah begitu ya. Mereka berharap dan berdoa kembali investasinya terus bagus. Bulan depan berdoa berdua, sama-sama mendoakan yang sama ya. Nah kenapa Asep tadi 7/17 sementara Denny 10 lebih besar 10/17? Karena investasi dana, kontribusi dana yang diinvestasikan juga masing-masing berbeda. Jadi wajar karena modal Denny mah bisa digunakan itu lebih manfaat, bukan manfaat ya, lebih banyak ya, karena lebih banyak. Wajar dia juga lebih banyak lagi. Oke. Itu kalau Denny dan Asep mengelola bersama. Bagaimana kalau Denny investasinya 10 juta, Asep 7 juta, tapi Denny tidak ikut mengelola. Yang mengelola hanya Asep saja. Jadi mengelola apa tadi, angkringannya itu hanya Asep saja dengan para pegawainya. Denny tidak, karena Denny mungkin punya kesibukan ya di luar kota atau mungkin lain sebagainya. Intinya dia sebenarnya pingin, tetapi karena tadi ya tidak bisa karena waktu, kesibukan dan lain hal sebagainya, dengan terpaksa Denny tidak bisa mengelola juga itu ya. Nah nanti perhitungannya ada 2. Jadi tidak lantas 7/17 buat Asep dikali pendapatan, kemudian 10/17 buat Denny dikali pendapatan. Iya itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan Denny akan dibagi kembali berdasarkan nisbah. Nah, itu ada 2 kali penghitungannya kalau bagi mitra pasif ya, mitra pasif gitu ya. Nah itu saya kira ya. Oke.